dari kita ketika kita kalah mungkin ya, itu mental kita down dan kita tidak ingin mengikut lomba lagi. Kalau kita juara kan kita nggak nyangka ya gitu, menjadi hal yang, "Oh kok bisa ya? Kok bisa juara ya?" Itu jadi sebanyak sekali yang hal-hal yang mungkin, membuat awalnya saya, nggak kepikiran tapi bisa menggapai itu, kayak gitu teman-teman. Karena bagi saya, sejatinya kemenangan yang hakiki adalah ketika kita berani melangkah satu kali maju daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat seni religi, kembali lagi di podcast Seni Religi, tempat kita cerita-cerita, berbagi pengalaman dan menyebarkan energi positif dari keluarga UKM Seni Religi Universitas Brawijaya. Di episode kali ini kita punya tamu spesial nih yang punya banyak pencapaian membanggakan baik di tingkat kampus, regional, bahkan nasional nih. Kita bakal bahas tentang prestasi yang sudah diraih, pengalaman ikut lomba, serta proses perjuangannya sampai gimana cara tetap konsisten untuk ikut kompetisi. So, buat sobat seni religi yang lagi dengerin, duduk santai aja karena kita bakal masuk ke obrolan inspiratif yang pastinya seru banget nih. Oke, sebelum mulai mungkin kita boleh perkenalan terlebih dahulu nih. Mungkin, Kakak bisa memperkenalkan diri dengan nama, angkatan, dan kesibukannya sekarang sebagai apa nih? Oke, sebelum itu mau nanya nih, namanya Mas moderator nih siapa? Oke, sebelumnya kenalin nih, aku Rizky dari Fikes Angkatan 23. Di sini aku, salah satu pengurus harian di UKM Seni Religi nih. Oke, Mas Rizky ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibnu Sabil dari angkatan 2023 dan kesibukan ya Mas, nanya kesibukan. Untuk kesibukannya sendiri ya karena sekarang kita sudah akan memasuki di minggu ujian akhir semester atau UAS, tentunya kita sibuk dengan project-project dan tugas-tugas. Dan juga saya sebagai, anggota juga Mas di UKM Seni Religi, khususnya di bidang Syarhil Quran. Saya menjadi kepala bidang di Syarhil Quran di UKM Seni Religi Universitas Brawijaya. Oke, ini aku panggilnya Mas Sabil aja ya? Ya. Oke. Oke Mas Sabil, aku juga dengar-dengar nih, Mas Sabil ini salah satu mawapres Universitas Brawijaya nggak sih? Dengan mawapres ini menurut Mas Sabil kesibukannya gimana nih kira-kira? Tadi kan akademik juga kan, terus, sebagai mawapres UB juga dan di UKM Seni Religi juga, cara memprioritaskan, kegiatan-kegiatan Mas Sabil itu gimana nih? Aku pengen tahu aja tuh. Oke, tentunya untuk prioritas utama dalam saya menjadi seorang mahasiswa adalah kuliah ya teman-teman. Yang di mana, hal yang paling kita fokuskan, khususnya saya pribadi, yang menjadi prioritas utama saya adalah ketika saya belajar di kelas dan menjaga nilai akademik saya. Namun untuk menjadi seorang mawapres, itu adalah salah satu bonus bagi saya untuk berkembang, atau bonus atau pengalaman bagi saya untuk, berkembang lebih berprestasi lagi untuk Universitas Brawijaya khususnya dan juga UKM Seni Religi Universitas Brawijaya. Dan juga untuk UKM Seni Religi, ya tentunya sebagai tempat bagi saya untuk berkembang, karena di UKM Seni Religi saya bisa, eee, iya berkembang sebagai rumah bagi saya dan teman-teman untuk berprestasi, belajar, dan juga berkoneksi dengan berbagai fakultas, dengan berbagai mahasiswa di fakultas-fakultas Universitas Brawijaya, dan di situ kami, belajar bareng, terus juga ya berkoneksi lah seperti itu, Mas. Oke, terus kalau disuruh menggambarkan perjalanan, prestasi Mas Sabil nih dengan satu kata kira-kira apa nih? Dahsyat. Wah, dahsyat ya. Keren banget sih emang dengan semua prestasi yang sudah saya baca dan banyak masuk di apa, Prasetya kan juga kan saya sering kelihatan itu Mas Sabil semua nih, keren banget emang. Kira-kira nih aku mau tanya nih seputar prestasi Mas Sabil nih. Prestasi apa yang menurut Mas Sabil paling berkesan selama bergabung di UKM Seni Religi nih? Oke, Mas Rizky, sejatinya dari saya pribadi, prestasi bukanlah hanya tentang juara. Entah juara satu, juara 2, juara 3 tingkat nasional, internasional, atau regional dan lain sebagainya. Namun prestasi yang paling berkesan
selama saya menjadi anggota UKM Sinergi adalah saya bisa berkembang. Berkembang dengan hal yang baru. Karena kalau boleh jujur, saya juga baru pertama kali, ikut UKM Sinergi dan saya baru pertama kali mengenal tentang Syairul Quran. Dan di UKM Sinergi saya bisa berkembang, belajar dengan hal yang baru, dengan orang-orang baru dan tempat yang baru. Jadi, mungkin itu menjadi salah satu prestasi ya bagi saya, karena prestasi bukan hanya tentang juara seperti yang saya katakan sebelumnya, namun bagaimana kita berkembang, produktif, dan juga sebagai, tempat bagi kita yang diberdayakan. Kita diberdayakan oleh UKM Sinergi, kita diberikan wadah untuk berkembang dan itu akan menjadikan rumah bagi kita untuk berprestasi di berbagai tingkat atau berbagai lomba atau event di nasional, regional, ataupun internasional. Jadi yang paling berkesan tentunya, ya saya berkembang dengan hal yang baru. Oke, keren banget nih berkembang dengan hal yang baru tadi ya. Terus kira-kira nih dari semua prestasi yang sudah diraih nih, kira-kira ada cerita menarik nggak di balik prestasi tersebut tentunya? Cerita yang menarik tentunya semua prestasi yang saya raih semuanya menarik ya, Mas. Ya. Dari cerita pasti akan ada yang namanya, eee, tantangan, rintangan maupun, hal yang menyenangkan ya, yang membuat hati bahagia itu tentunya ada di setiap prestasi saya. Namun, mungkin saya ceritakan salah satu saja ya, salah satu prestasi yang menurut saya ada cerita menarik di dalamnya adalah ketika saya kali pertama ini menjadi seorang mawapres. Karena waktu itu saya kira mawapres ini adalah suatu ajang atau lomba seperti yang saya ikutin sebelum-sebelumnya, kayak lomba baca puisi atau pidato bahasa Inggris atau lomba cerpen yang di mana setelah kita mengikuti lomba kita menang selesai. Namun ketika saya mengisi formulir atau mengisi, di form, ya form pendaftaran, nah itu ternyata banyak sekali yang cantumkan di sana. Ada capaian unggulan, ada juga, gagasan kreatif dan juga ada ya capaian unggulan pun ada beberapa ya, ada pengabdian, prestasi, atau penalaran, pengakuan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Mas dan saya, terjun ke situ dan saya nggak bisa keluar karena saya sudah masuk sebagai peserta. Ternyata, ketika saya mengikuti seleksi Mawapres itu turun pendaftarannya atau berkas-berkasnya yang dimasukkan banyak banget baik dari, eee Iya, banyak indikator yang harus kita iya, betul. lalui gitu kan. Dan di situ saya masih sebagai maba waktu itu, Mas. Keren Di mana banget nih. ya peralihan dari semester 1 ke semester 2 dan saya masih belum punya pengalaman-pengalaman yang mungkin dari mahasiswa-mahasiswa mawapres lainnya dari fakultas lainnya yang sudah banyak sekali teman di sana dan saya masih dalam tanda kutip masih polos dan bocil waktu itu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu pengalaman dalam saya berproses dalam berprestasi yang menurut saya menarik dan berkesan sampai sekarang, Mas. Karena, kebetulan juga peserta yang mawapres, di tahunnya saya itu adalah rata-rata dari angkatan 2020 sama 2021. Jadi itu menjadi cerita yang sangat menarik karena saya masih pelongo-pelongo, tapi saya ditekan atau di-press up untuk bisa seperti itu dengan keadaan yang masih belum punya apa-apa, seperti itu. Emang keren banget nih narasumber kita hari ini nih. Terus, karena semua prestasi yang pernah diraih nih, kira-kira apa sih yang memotivasi Mas Abil ini untuk terus ikut lomba atau kompetisi gitu? Jadi kan tadi kan banyak banget nih prestasi yang diraih nih, kira-kira apa sih yang memotivasi? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sekali ya teman-teman, yang di mana, ketika saya menjadi mahasiswa, nah saya berpikir, bagaimana caranya saya bisa berbeda dengan mahasiswa yang lain. Maksudnya gimana? Saya pingin bisa ada pembeda antara saya dengan mahasiswa yang lain, yang di mana itu akan menjadi jalan bagi saya untuk apa ya Mas, bahasanya itu kayak dipandang oleh jajaran baik dari jajaran dosen, jajaran dekanat maupun jajaran rektorat, yang di mana jikalau ada pembeda, nah itu kan akan menjadi fokus utama, mata memandang, seperti itu ya Mas. Contohnya seperti Mas mungkin ada coklat di antara batu-batu. Nah itu kan pasti pandangannya Mas ke coklat itu. Nah, iya. Nah seperti itu. Nah saya berpikir bagaimana caranya? Oh caranya adalah dengan saya jangan hanya fokus kepada kuliah saja. Jangan fokus kepada nilai akademik. Oke, nilai akademik saya bagus, mau begitupun dengan nilai-nilai akademik teman-teman saya, sama-sama bagus semuanya. Tapi bagaimana cara membedakan? Ya kita
ikutlah event-event, ikutlah lomba maupun organisasi. Nah, disitulah ketika kita menang, kita kan menjadi tolak pandang pertama. Oh, Mas Rizky sebagai juara satu lomba debat nasional. Nah, itu kan, wah, yang mana nih Rizky? Oh, Rizky ternyata dari Fikes. Nah, kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu motivasi ya bagi saya yang di mana saya ingin berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain seperti itu. Lalu yang kedua, saya selalu nge-list target-target saya, Mas. Yang di mana selama saya menjadi mahasiswa, target saya meraih 100 penghargaan baik dari nasional maupun internasional. Nah, dari target itu, yang namanya 100 kejuaraan nasional maupun internasional, saya akan termotivasi, "Oh, saya harus mencapai target ini, oh, saya harus mencapai target ini." Maupun dengan target-target kecil lainnya. Jadi saya membedakan ada target kecil, target besar, target jangka pendek, target jangka panjang, kayak atau jangka lama, kayak gitu. Jadi saya membuat kayak gitu untuk memotivasi diri saya untuk mencapai hal-hal yang ingin saya gapai, seperti itu. Nah, kebetulan alhamdulillah ya Mas, dengan adanya target-target seperti itu, saya sekarang sudah bisa, alhamdulillah saya bisa mencapai target itu bahkan lebih Mas. Nah, itulah pentingnya sebuah list, apa ya namanya Mas, wishlist. Iya, wishlist. Iya, wishlist. Yang di mana awalnya saya menarget 100 kejuaraan nasional internasional selama saya menjadi mahasiswa, dan alhamdulillah sekarang saya bisa meraih 177 Mas, kejuaraan Keren banget nih, not sure sih. Setelah, kita meraih target itu, kita buatlah target-target baru. Karena, contohnya seperti saya kan kebanyakan lombanya di nasional. Nah, saya buatlah target bagaimana cara saya meraih di tingkat internasional. Nah, itu ya yang membuat saya termotivasi untuk selalu ikut lomba-lomba atau berprestasi di tingkat regional maupun nasional dan juga lebih-lebih di internasional. Oke, gitu bagus banget nih. Mungkin itu bisa jadi motivasi teman-teman yang ada di rumah nih tentunya, yang ada di mana aja buat lebih apa, menarik dirilah biar semakin berprestasi nih tentunya. Kayak kan tadi kan sempet nyeritain pengalaman pertama kalinya ikut lomba kan. Mungkin aku pengen tanya aja sih, kira-kira di sana deg-degannya itu seperti apa ya? Kan karena pertama kali ikut lomba kan, jadi kayak experience-nya tuh gimana nih, kalau dari Mas Abil nih? Oke, sebelum itu saya boleh minum dulu nggak, Mas? Kayak boleh, suara saya sudah mulai batuk dan serak-serak. Teh Mas Rizky juga bisa Iya, minum boleh boleh boleh. sebelum kita lanjut. Oke, untuk deg-degan ya. Nah, karena saya juga seorang manusia ya, di mana saya juga punya rasa takut, punya rasa anxious, dan juga punya rasa grogi. Jadi tentunya deg-degan banget, Mas, apalagi kali pertama ikut lomba yang mungkin hal baru. Nah, saya contohkan saja di Musabaqah Syahril Quran. Yang kali itu karena saya juga baru tahu, oh, ada lomba ternyata yang semenarik ini, oh, ada lomba ternyata yang se-interesting ini, dan juga ada lomba yang mungkin se-engagement ini. Dan saya mengikuti Syahril Quran waktu itu masih di MTQ UB ya, masih dalam lingkup kampus saja. Oh, ternyata saya apalagi satu tim ya, Kak, ya, Mas. Mhm. Satu tim itu kan, ada tanggung jawab tersendiri. Oh, saya harus bisa karena saya membawa bukan pribadi saya sendiri, tapi juga pribadi orang lain. Yang di mana kalau saya melakukan kesalahan, saya akan membuat mereka kalah, seperti itu. Betul, Karena saya kinerja tim kan. betul, karena tanggung jawabnya bukan pribadi, tapi tanggung jawabnya adalah dengan latar belakang banyak orang. Satu tim itu ada 3 orang kalau Syahril Qurannya. Nah, di situ, nah itu deg-degan banget, Mas, karena saya juga baru pertama kali tahu, baru pertama kali ikut, dan langsung memiliki tanggung jawab yang besar menurut saya daripada saya mengikuti lomba individu. Saya malah lebih suka lomba individu, Mas, karena kalau lomba tim atau grup itu tanggung jawab saya terbagi ke mana-mana, kayak gitu, dan rasa takutnya lebih dari rasa takut ketika saya lomba dengan membawa pribadi saya sendiri, seperti itu. Oh iya, dan juga saya tadi ingin menambahkan ya tadi yang memotivasi ya, Mas. Yang memotivasi saya juga ada salah satu, ketika saya, mengikuti lomba, saya mendapatkan bukan hanya sebuah apresiasi, Mas. Bukan hanya sebuah, "Oh, Sabil menang, selamat ya." Biasanya kan kayak gitu dari dosen-dosen ketika saya di kelas, "Oke, congratulations to Ibnu Sabil," kayak gitu. Bukan hanya itu saja, Mas, tapi juga saya bisa menabung. Yang di mana dalam lomba, saya juga sempat meraih 5 juta kayak gitu, Mas, dan juga ya uang-uang sejumlah juta-jutaan, dan itu menjadi salah satu faktor bagi saya untuk,
menabung dan dengan menabung kita kan bisa ya punya itu ya Mas, punya sebuah privilege ya, privilege untuk lebih senang untuk mengikuti lomba karena mendapatkan uang dengan jutaan rupiah. Nah, itu menjadi salah satu faktor ya, karena di kampus ya kita jujur-jujuran aja ya Mas, karena kan kita sama-sama butuh uang, kita sama-sama butuh ya butuh dana kayak gitu ya, baik dari dana untuk kita berkembang, dana untuk kita berproses di berbagai event kayak gitu. Jadi, dengan lomba itu menjadi salah satu jalan bagi saya untuk menabung, seperti itu. Keren banget nih tentunya. Terus kan aku tadi udah diceritain nih pengalaman pertama kali ikut lomba, terus seberapa deg-degannya gitu kan. Ini aku mau tanya aja sih persiapan apa saja jika, nantinya Mas Habil nih yang, tentunya nanti biasanya yang bakal dilakuin sebelum lomba nih, persiapan yang bagaimana nih yang bakal disiapin nih? Oke, untuk persiapan ya, hal yang paling penting pertama adalah kita niat, itu Kak. Karena, eee, kita sebagai seorang mahasiswa pasti banyak malesnya ya Kak, karena kan kita banyak sekali, apa ya, tasking kita kayak kita tugas, projek, kuliah, terus juga organisasi, dan juga komunitas atau kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling pertama adalah niat, karena ketika kita niat, apapun alasannya atau apapun rintangannya itu akan bisa teratasi. Itu niat yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk persiapan dari materi ya, Kak. Materi dari lomba yang akan kita ikutin, contohnya mungkin kita mau ikut lomba IC. Nah, ketika kita ikut lomba IC atau esai, nah itu kita benar-benar matengkan di materi kita, dari materi yang ingin kita ikut lombakan. Karena ketika kita ikut lomba tentunya peserta lain juga niat dan juga menyiapkan sematang mungkin, gitu. Jadi materi harus dimatangkan ketika kita ingin mengikuti sebuah event atau lomba. Selanjutnya setelah materi, nah ini faktor yang tadi kata saya ekonomi. Nah, karena ketika mengikuti lomba, ada beberapa lomba yang mungkin berbayar ya, Kak, berbayar. Namun alhamdulillah di kampus Universitas Brawijaya dan juga mungkin di UKM Seni Religi, itu juga membantu keuangan kita mungkin dari pendaftaran dan juga dari transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Itu dibantu sama UKM Seni Religi maupun dari Universitas Brawijaya. Bahasanya apa ya, menutup lubang ini, membuka lubang baru, kayak gitu, Kak. Bener bener bener. Kayak ya dialokasikan ke lomba-lomba yang lain. Jadi di situlah dahsyatnya ya, dari tadi kata saya, satu kata itu dahsyat. Jadi dahsyatnya ikut lomba seperti itu, Kak. Dahsyatnya kita menang di berbagai event kayak gitu. Kita banyak dapat bonus, kita banyak dapat, eee, dana dan juga kita bisa mengalokasikan ke berbagai event-event yang akan saya ikutin baik dari organisasi, komunitas, kepanitiaan maupun di lomba-lomba yang lain, seperti itu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat tentunya, persiapan mental ya, Kak. Karena kan banyak ya, dari kita ketika kita kalah mungkin ya, itu mental kita down dan kita tidak ingin mengikut lomba lagi. Kayak contohnya saya juga pernah kayak gitu soalnya, kayak based on my experience that ya saya ikut lomba, saya kalah dan itu down. Karena teman-teman saya menang semua waktu itu, teman-teman dari sekolah saya, di SMA ya kebetulan. Nah di situ, mental juga harus kita persiapkan, karena setiap lomba kan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Itu adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan atau sebuah kompetisi, seperti itu. Setelah mental, emosional kita, Kak, emosional kita jangan terlalu, eee, berharap bahwa kita akan menjadi juara. Jangan terlalu, percaya diri bahwa, "Oh, aku pasti juaranya." Karena kalau kita terlalu berekspektasi tinggi, itu ketika kita kalah, itu down-nya akan bener-bener downgrade banget, kayak gitu. Jadi, ya udah kita yang penting semangat, kita tunjukkan yang terbaik, entah itu hasil apapun, itu urusan belakang, seperti itu. Karena sebuah kompetisi menang dan kalah adalah hal yang biasa. Nah, emosional juga kita harus latih. Nah, kayak gitu. Ya mungkin itu ya, kayak faktor-faktor yang mungkin nggak umum dan kita harus, perhatikan sebelum kita mengikuti event-event kayak gitu. Oke, kalau bisa aku simpulin tadi terima ya tentunya. Ada niat, terus persiapan materi, terus, eee, ekonomi tentunya ya tadi ya, terus ada mental dan emosional, bagus banget nih. Mungkin aku mau tanya nih tantangan terbesar saat lomba itu kira-kira dari Kak Sabil ini apa nih? Terus gimana sih cara ngatasinya? Tantangan terbesarnya adalah tentu males ya, Kak.
Itu, apalagi yang lomba-lomba menulis, baik dari menulis esai atau menulis menulis artikel, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, itu yang pertama adalah males, kayak gitu. Karena, ya kita tidak bisa memungkiri ya, karena kita seorang manusia, jadi rasa malas selalu menghantui kita, Iya, gitu. bener banget. Namun dengan cara mengatasinya, ini pentingnya sebuah pertemanan, teman-teman. Sebuah partner atau sebuah, pia, ya yang selalu ber ya berdampingan dengan kita. Jadi yang ketika saya berrelasi, berkoneksi dengan orang-orang, nah orang-orang itu yang akan menjadi cara bagi saya untuk semangat. Contohnya, saya mempunyai teman dari jurnalistik. Nah, dia tuh keren banget cara menulisnya, terus cara bergagasan kayak gitu. Nah, dari situ saya ingin tahu juga, oh bagaimana ya caranya saya bisa seperti teman tersebut, si A tersebut. Kita kalau kita ya bilang aja si A ya, si A tersebut. Nah, dari situ akan ada semangat tersendiri, Mas, dan akan terobati tersendiri rasa malas itu. Karena kita ingin menjadi seperti dia, bahkan bisa lebih dari dia, seperti itu. Nah, itu yang pertama dari koneksi ya, dari cara mengatasinya, dari rasa malas saya. Yang kedua tantangan terbesarnya adalah waktu. Waktu. Waktu ini, benar-benar krusial ya sebagai seorang mahasiswa, karena kita, meskipun kita kuliah hanya ya dalam satu hari kurang lebih 4 sampai 6 jam ya. Beda dengan SMA yang dari pagi sampai sore, tapi kalau kuliah kan kita bisa di sore hari, bisa di pagi hari. Namun ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu tugasnya, aduh itu ya kita nggak bisa membuka kartu di sini, tugasnya seabrek teman-teman dan itu akan sangat susah bagi kita untuk membagi waktu. Nah ketika kita sudah males, kita sudah fokus kepada tugas-tugas kita sudah, "Oke, aku harus fokus kepada kuliah." Nah, lomba-lomba kita akan terbengkalai gitu. Nah, waktu ini yang paling menjadi fokus utama saya, karena saya bagaimana caranya bisa membagi waktu seperti yang Mas Rizky katakan sebelumnya, memprioritaskan waktu-waktu, namun tetap yang menjadi poin utama atau fokus utama adalah kuliah. Namun saya membagi beberapa target-target, membuat wishlist atau membuat kayak jadwal gitu, Mas. Oh, jadi di pagi ini saya ada kuliah. Setelah itu di jam 10 sampai jam 12 harus mengerjakan tugas. Setelah itu jam 2 sampai jam 4 lanjut kuliah sesi kedua. Nah, setelah itu setelah maghrib baru saya mengerjakan lomba-lomba dan biasanya, saya ikut lomba, mempersiapkan materi-materi lomba itu setelah Isya, Mas. Jadi setelah Isya semua tentang kuliah saya stop. Jadi selesai tugas-tugas sebelum jam 7 malam lah Hai. kayak gitu. Pokoknya sebelum sholat Isya, semua tugas-tugas, semua hal-hal yang berbau-bau kuliah, berbau-bau kelas, berbau-bau tugas, oke kita cukupkan. Selanjutnya saya fokus kepada cari lomba atau bimbingan-bimbingan lomba dengan dosen kayak gitu. Itu Mas, terkait waktu ya. Yang menjadi tantangan tapi cara mengatasinya seperti itu. Mungkin kita bisa membagi waktu, pokoknya kalau, dunia kuliah kita dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setelah jam 7 malam hingga ya kondisional ya, kalau ngantuk ya sekarang tidur. Nah itu kita fokus kepada event-event, baik dari event organisasi, mengerjakan tugas-tugas organisasi, terus tugas-tugas, lomba, dan juga lain sebagainya. Jadi itu menjadi self reward dah bagi saya, kayak gitu. Karena jujur Mas, ketika saya stres, eee, ketika saya stres saya malu Mas kalau mau ngasih tahu ke orang tua. Biasanya kan ada yang salah satu tipe orang yang mungkin kalau sudah, apa ya, berkecamuk, sudah banyak sekali hal-hal yang dipikirkan itu kan ceritanya ke orang tua. Tapi saya sendiri malu. Nah, gimana cara pelariannya saya? Pelariannya ke lomba. Ketika saya ikut lomba, stresnya itu hilang Mas. Jadi kenapa Mmm, kok saya juga semangat ikut lomba ya, karena, kalau ikut lomba itu mengobati, kayak menjadi waktu bagi saya untuk istirahat sejenak, istirahat dari pemikiran-pemikiran yang membikin saya stres kayak gitu, gitu. Jadi, ya itu waktu dan juga tadi apa? Lupa saya Mas, yang pertama tadi tadi ada waktu, terus yang kedua tadi, apa ya tadi? dari relasi ya, Oh ya relasi relasi, malas rasa malas. rasa malas sih tadi. Terus, mungkin nih, aku pengen tahu nih kira-kira momen lucu apa atau momen unik atau enggak, yang mungkin nggak terlupakan nih selama lomba nih, kira-kira dari Mas Habil nih apa nih?
momen lucu dan unik yaitu Mas, yang kayak tadi saya sebutkan bahwa saya waktu itu, waktu seleksi Mawapres, itu saya masih pelongo-pelongo dan juga waktu kali pertama ikut Syahril Quran, itu kayak saya nggak tahu apa-apa tapi saya harus kelihatan tahu, paham nggak sih Mas? Gitu, kayak oke, saya belum punya ilmu, saya belum paham tentang itu tapi saya harus berlagak paham. Karena waktu itu di fakultas saya kan ada seleksi ya, Iya. jadi saya pura-pura paham aja meskipun saya nggak tahu ini, oh Syahril Quran harus kayak gini, ketentuannya. Terus ada ketentuan-ketentuan terkhusus ya dalam Syahril Quran, cara menyampaikannya kayak apa, terus, ada beberapa tekanan-tekanan atau beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan baik dari syarahannya dan lain sebagainya. Namun saya harus berlagak, "Oh saya bisa dan saya punya pengalaman," meskipun saya sebenarnya kosong waktu itu. Itu lucu sebenarnya ya karena saya dari ekspresi saya pun, "Oh oke, aku harus kelihatan paham di depan dosen, Eee, aku harus kelihatan paham di depan peserta yang lain." yes, Sedangkan aku kosong kayak gitu. padahal Terus padahal kita nggak tahu apa-apa sebenarnya bet gitu ya. Kita juga baru awal gitu kan, heeh. Oke, kira-kira nih dari Mas Habil nih, skill apa yang paling berkembang selama Mas Habil mengikuti beberapa atau berbagai kompetisi ini? Kira-kira apa sih yang paling berkembang gitu? oke, untuk skill-nya sendiri, ya yang pertama terkait itu ya Kak, Mas, karena saya kan selama ikut lomba kebanyakan di lomba kesusastraan, kepenulisan dan juga kesenian maupun di lomba-lomba linguistik ya, lomba-lomba linguistik dan juga di public speaking. Tentunya dari 5 lomba-lomba yang biasa saya ikutin ini, skill yang paling utama yang bisa saya, kembangkan adalah di public speaking. Kayak public speaking, contohnya seperti ketika saya mengikuti lomba pidato baik dari bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia, maupun ikut storytelling bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, di situ kan saya bisa melatih public speaking saya. Lalu di lomba-lomba kayak kesusastraan, lomba-lomba yang berbau dengan linguistik, dan juga kesenian, saya juga bisa mengembangkan di skill writing saya. Baik dalam contohnya lomba-lomba esai, artikel, maupun di karya tulis dunia, kayak gitu. Lalu skill apa ya lagi ya? Ya mungkin itu ya 2 hal yang paling saya rasakan ketika saya mengikuti event-event atau lomba-lomba yang saya raih. Oke, mungkin nih aku mau tanya nih pencapaian apa yang tadinya nggak nyangka bisa capai gitu, tadinya nggak kepikiran bakal nyapai sesuatu ini nih, kira-kira apa nih? Duh, itu bingung ya saya mau jawabnya apa. Karena semua hal itu kayak kalau kita ikut event atau lomba, itu kan kalau kita juara kan kita nggak nyangka ya Iya, ya bener gitu. bener. Jadi hal yang, "Oh kok bisa ya? Kok bisa juara ya?" Itu saja. Jadi sebanyak sekali yang hal-hal yang mungkin, membuat awalnya saya, nggak kepikiran tapi bisa menggapai itu, kayak gitu teman-teman. Namun saya beri contoh aja ya, ya contoh seperti tadi, seperti Syahril Quran, ternyata ketika saya, belum punya apa-apa, saya masih kosong dan saya masih belum paham tentang Syahril Quran, ternyata waktu itu kami satu tim mendapatkan juara 2 meskipun, belum juara satu tapi saya sudah rasanya tuh kayak, "Oh ini kali pertama saya ikut tapi kayak saya juga bisa menggapai itu meskipun saya dalam tanda kutip kosong." Kayak gitu. Oke, gitu ya. Gini nih, aku mau tanya nih, gimana sih ini berkaitan dengan UKM Seni Religi sendiri nih. Gimana sih peran UKM Seni Religi dalam mendukung perjalanan prestasi Mas Sabil selama ini nih? Kan tadinya kan, banyak juga perlombaan-perlombaan di bidang seni religi nih. Kira-kira gimana peran UKM Seni Religi sendiri dalam mendukung perjalanan Mas Sabil? Oke, kalau boleh jujur ya, selama saya mengikuti organisasi-organisasi, saya tidak menyebutkan organisasi dan komunitasnya ya. Saya mengikuti organisasi maupun komunitas yang ada di Universitas Brawijaya, yang paling saya rasakan kayak faktor berdampaknya bagi saya adalah UKM Seni Religi, Mas. Karena, eee, dengan mengikuti UKM Seni Religi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, UKM Seni Religi memberikan wadah bagi kita untuk berkembang. Berkembang dengan orang banyak, berkembang dengan berbagai latar belakang fakultas, latar belakang mahasiswa yang kita menjadi satu dalam satu rumah, yaitu UKM Seni Religi.
Nah itu, jadi UKM Seni Religi memberdayakan kita, memberikan, apa ya, kalau bahasanya tuh kalau dalam dalam kafe ya, kalau dalam kafe itu pelayanannya tuh sangat sangat profesional banget. Bintang 5 gitu ya. Bintang 5 kayak gitu. Nah, di minggu-minggu saya, minggu-minggu yang mungkin menurut saya Sabtu dan Minggu ya khususnya di 2 hari ini kan sangat, apa ya, Mas, sangat krusial bagi kami untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, di situ di UKM Seni Religi, di hari Sabtu dan Minggu kita bisa produktif, Mas. Produktif seperti apa? Kita mengikuti banyak sekali pembinaan, baik dari pembinaan Syarhil Quran, terus juga ada tilawatul Quran dan juga lain sebagainya. Jadi UKM Seni Religi memberikan wadah bagi kita untuk berkembang. Nah, meskipun kita gak ikut lomba, tapi kita dipersiapkan atau tempah untuk kita bisa dan untuk kita bisa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Bukan hanya tentang perlombaan, tapi tentang juga tentang sosial. Nah, di mana UKM Seni Religi bisa memeluk banget, bisa merangkul kita, baik dari kita yang mungkin sebelumnya belum kenal sama sekali, tapi UKM Sinologi bisa menjadi rumah yang baik menurut saya, Mas, di kampus, salah satu di LKM di Universitas Brawijaya. Oke, Bukan LKM, Kak, UKM. Oke, sorry, nggak fokus. nggak apa nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Aku pengen Mas Habil ngasih tips buat teman-teman yang ada di rumah nih, yang pengen mulai ikut lomba tapi masih minder atau takut gagal gitu. Kira-kira tipsnya dari Mas Habil apa nih? Minder dan gagal. Ya rasa minder dan gagal tuh, iya, pastinya akan dirasakan oleh banyak orang ya, hampir semua ya mungkin ya. Namun, saya menerapkan ini Mas Mas siapa, Mas Rizky. Ketika kita mengikuti lomba, kita ingat dalam satu quotes, "Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya." Nah, ketika kita jatuh, kita bangkitlah lagi. Ketika kita bangkit, kita jatuh, bangkit lagi. Setelah kita capek, istirahat sejenak, Mas. Jangan jangan diforsir. Setelah kita istirahat, kita maju lagi. Karena bagi saya, sejatinya kemenangan yang hakiki adalah ketika kita berani melangkah satu kali maju daripada sebelumnya. Daripada kita berdiam diri, lebih baik kita melangkah janganlah satu, mungkin setengah langkah saja, yang penting kita bisa maju. Jangan takut, "Oh, eee, aku gak bisa. Oh, musuhnya aku itu sudah sering juara nasional. Oh, aku gak mau soalnya musuhnya dari universitas-universitas top di Indonesia." No, jangan ada pemikiran-pemikiran kayak gitu, guys. Meskipun kalian nggak juara, nggak apa-apa, it's okay. Itu juga sebuah kemenangan bagi saya karena kalian bisa maju. Kalian ikut lomba saja itu sudah menggambarkan atau menunjukkan bahwa kalian ingin maju. Meskipun belum masanya untuk menjadi seorang pemenang. Karena seperti quote sebelumnya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Teruslah kalian maju, 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 entah kalian akan menang di maju keberapa atau di langkah keberapa, itu sudah urusan takdir dengan yang di atas. Jadi jangan takut gagal, jangan takut minder karena setiap orang punya potensi, setiap orang punya 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 hal yang mungkin nanti akan berbuah manis, tapi entah kita gak tahu kapan dan di mana kita akan bisa menggapai itu. Maka dari itu carilah, kita berusaha untuk menemukan dan juga kita berusaha untuk singgah di tempat yang mungkin nanti akan menjadikan kita sebagai salah satu juara seperti yang ingin kita harapkan sebelumnya. Jadi jangan takut minder dan jangan takut gagal. Oke, Masya Allah, keren banget ya perjalanan dan prestasinya. Banyak banget insight yang bisa kita ambil mulai dari proses perjuangannya sampai pelajaran berharga yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk memulai mencoba hal baru tentunya. Terima kasih banyak buat Mas Habil ya, yang menjadi narasumber kita hari ini, yang sudah berbagi cerita dan inspirasinya. Semoga semakin sukses dan karya-karyanya semakin menginspirasi tentunya. Buat teman-teman jangan lupa follow dan share podcast ini biar makin banyak yang termotivasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.